Di video kali ini gue bakal ceritain kisah flashback dari keluarga Shirene yang ternyata bisa dibilang sangat menyedihkan. Orang yang tadinya dianggap pahlawan ternyata dihina dan dicaci sama banyak orang. Padahal orang itu udah berjuang demi kesejahteraan rakyat, tapi pengorbanannya nggak pernah dihargai. Gimana kisah selanjutnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh bakal bahas cerita lanjutan anime yang judulnya I Parry Everything, atau dalam bahasa Indonesianya akan aku tangkis semuanya. Jadi seperti biasa yang gua bahas ini adalah novelnya. Novel yang gua bahas ini adalah volume 8. Dan video ini adalah part 1-nya. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Shirene yang saat ini menuju ruangan Rashid. Tujuan Shirene ke sana itu semua karena dia mau ngobrol sama Sauza. Shirene ngasih tahu kalau dia tuh sempat melihat atau di belakang leher Sauza. Shirene tuh mau tahu tentang tato itu karena tato itu berasal dari sukunya. Awalnya Sauza tuh nggak mau cerita karena menceritakan asal-usul tentang sukunya yang hancur gak ada gunanya. Tapi ya di sini Shirene tetap mau tahu cerita tentang sukunya. Shirene juga mau tahu tentang apa yang terjadi pada ayahnya dan juga saudara laki-lakinya. Shirene di sini ngasih tahu kalau nama kakak laki-lakinya tuh adalah Rigel, sedangkan untuk ayahnya Shirene nggak tahu namanya. Sauza di sini tentunya tahu tentang Rigel. Rigel ini dikenal sebagai orang yang hebat dan dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa suku dari ras Bespoke. Sauza di sini ngasih tahu nggak ada gunanya untuk mengetahui tentang kondisi kedua orang bodoh tersebut. Shirene di sini tetap mau tahu tentang apa yang terjadi. Sauza pun di sini mulai bercerita. Sauza di sini ngasih tahu lebih dari 1 dekade yang lalu, orang-orang dari suku Mio tuh mengumpulkan banyak suku Bespoke untuk memberontak melawan penguasa Hosarenza. Nah, Sauza ngasih tahu kalau ayah dari Shirene ini adalah pemimpin pasukan pemberontak. Pasukan itu terdiri dari 18 suku Bespoke. Sauza menganggap tindakan itu adalah tindakan yang bodoh. Pasukan Hosarenza dengan mudah membantai para pemberontak. Semuanya dibantai, kecuali ayah dan kakak Shirene. Nah, ayah dan kakak Shirene itu ditangkap untuk dieksekusi secara publik di ibu kota. Tubuh mereka diikat, tangan dan kakinya dipotong, kepala dipenggal. Setelah itu semuanya dikasih ke monster untuk dimakan. Mendengar cerita itu, Shirene hanya terdiam. Shirene sebenarnya tuh udah mempersiapkan kemungkinan terburuk kalau ayah dan kakaknya meninggal, tapi dia tuh di sini nggak menyangka kalau ternyata mereka mati sangat mengenaskan. Di sini menurut pandangan dari Sauza, tindakan keluarga Shirene adalah tindakan bodoh yang gegabah. Tindakan itu nggak pernah dipikirkan dengan baik dan akhirnya menyebabkan tragedi banyak korban dari ras Bespoke. Sauza juga di sini ngasih tahu di akhir hayatnya Rigel mencoba untuk melarikan diri dan mohon ampunan untuk nyawanya. Bagi Sauza, Rigel bukanlah pahlawan ras Bespoke, melainkan seorang pengecut dan pecundang. Sauza juga di sini dia tuh mau membuang liontin milik Shirene. Liontin itu dari klan Mio. Nah, tapi di sini Shirene tuh berjuang untuk mempertahankan kenang-kenangan dari ayah dan kakaknya. Sauza di sini minta maaf karena dia berlebihan. Sauza di sini ingetin kalau liontin itu bakal membawa petaka, jadi sebaiknya dibuang. Oke, sekarang ada sedikit flashback dari kakak Shirene, yaitu Rigel. Jadi dari kecil, Rigel latihan memanah bersama ibunya hingga akhirnya Rigel menjadi hebat. Dan ibunya tuh ngerasa nggak ada yang bisa lagi diajari ke Rigel. Walaupun ibunya udah ngerasa nggak ada lagi yang bisa diajari ke Rigel, tapi Rigel tuh tetap latihan bersama ibunya. Ibunya ini bisa dibilang adalah pemburu terhebat dari suku Mio.
Karena hal itulah Rigel berlatih dengan ibunya. Rigel juga nggak pernah berhenti untuk berlatih. Suku Mio ini bisa dibilang sangat berharap pada Rigel. Rigel ini adalah anak dari kepala suku sekaligus anak dari pemanah yang hebat. Makanya orang-orang berharap kalau Rigel ini mewarisi kekuatan yang hebat dari kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Rigel ini diakui sebagai sosok pejuang yang sangat hebat oleh suku Mio. Pada suatu malam, tepatnya di malam adiknya lahir, terjadi suatu fenomena bintang jatuh. Hal itu sangat jarang terjadi. Fenomena itu terjadi dalam beberapa malam. Nah, hal itu membuat orang-orang dari ras Bespoke yang ada di sekitar menjadi khawatir dan akhirnya mereka tuh mencoba untuk mencari tahu tentang fenomena tersebut. Nah, ketika diselidiki, ternyata yang menyebabkan fenomena itu adalah Rigel. Rigel ini lagi latihan dan dia menembak ke langit untuk latihan. Tembakan Rigel ini terlihat seperti bintang jatuh yang bercahaya. Jadi alasan Rigel menembak ke langit itu semua karena kekuatan Rigel ini udah terlalu kuat sehingga setiap dia latihan area sekitar menjadi hancur. Makanya dia tuh nembakin ke langit supaya ketika anak panahnya turun, kecepatannya tuh bakal berkurang dan gak akan menyebabkan kerusakan. Ya, saking kuatnya tembakan panah dari Rigel, ketika ditembak, panahnya ngeluarin api. Sejak saat itu, rumor tentang kehebatan Rigel menyebar ke suku-suku ras Bespoke. Suku-suku lain juga mulai mengakui Rigel sebagai sosok yang jenius. Sejak saat itu juga, Rigel tuh memiliki julukan Starpiercer. Suatu ketika, Rigel tuh diajak ayahnya ke pertemuan besar antar suku dari ras Bespoke. Nah, di sana Rigel tuh melihat senjata busur yang besar. Ya, busur besar itu adalah relik legendaris milik pahlawan terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejauh ini belum ada lagi orang yang bisa menggunakan busur itu. Busur itu terlalu sulit digunakan dan ketika digunakan yang ada jari-jari itu malah sakit atau bahkan patah. Rigel di sini tuh diizinin untuk mencoba busur itu. Para tetua di sini tuh sangat terkejut ketika Rigel bisa menggunakan busur itu dengan sangat mudah. Karena hal itulah sekarang senjata busur The Divine Undrawn saat ini tuh dipercayakan kepada Rigel. Sejak saat itu kekuatan Rigel terus meningkat. Oh ya, sedikit flashback juga dari cerita ras Bespoke. Jadi ras Bespoke tuh awalnya hidup damai tanpa konflik, tapi suatu ketika ada bencana kekeringan. Ras Bespoke ini memiliki oasis kalau misalkan terjadi bencana kekeringan. Dan oasis yang mereka miliki agak jauh dari pemukiman. Oh ya, jadi alasan mereka nggak tinggal di dekat oasis itu semua karena oasis sering banjir. Makanya ras Bespoke selalu menjauh dari oasis. Dan mereka tuh hanya kembali ke oasis ketika mereka kekeringan. Nah, ketika mereka kembali ke tempat oasis, mereka tuh sangat terkejut ketika oasis ternyata udah dipenuhi bangunan. Ya, ternyata para pedagang mengklaim tanah itu. Dan mereka tuh tiba-tiba memiliki surat kepemilikan dari tanah. Nah, di sini ras Bespoke yang cinta damai, mereka tuh nggak mau nyari ribut. Dan mereka pergi dengan damai dan mencari oasis yang baru. Dan akhirnya mereka pun menemukan oasis yang baru. Tapi 2 tahun kemudian kekeringan menjadi semakin parah. Dan ras Bespoke lagi-lagi mendatangi oasis yang mereka tahu. Kali ini oasis yang baru aja mereka temukan lagi-lagi dipenuhi lebih banyak pemukiman. Bahkan lebih banyak dibandingkan oasis sebelumnya. Ras Bespoke saat ini tuh meminta air untuk mengatasi kekeringan. Sayangnya para pedagang menolak mereka. Para pedagang tuh merasa punya hak karena memiliki surat tanah. Para pedagang di sini meminta uang kepada ras Bespoke kalau misalkan mereka mau air. Para Bespoke pun saat ini harus pergi dari sana dan mencari oasis yang baru. Para Bespoke ini bisa dibilang menganggap kalau diri mereka terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari siapapun.
Nah, karena kuat, mereka tuh punya prinsip kalau mereka tuh nggak mau menindas yang lemah. Makanya mereka tuh lebih memilih mengalah. Para Bespoke pun akhirnya menemukan oasis yang baru. Dan ya, kejadian di tahun-tahun berikutnya selalu sama. Oasis selalu diklaim pedagang. Dan ras Bespoke tuh selalu dimintain uang untuk membayar kalau misalkan mereka mau air. Ya, suatu ketika mau nggak mau, ras Bespoke ini membayar untuk menghuni sekitaran oasis dan akhirnya mendapatkan air. Sayangnya ketika uangnya habis, ras Bespoke ini diusir dan akhirnya kembali lagi ke pemukiman, di mana di sana dilanda kekeringan yang parah. Karena udah nggak ada oasis lagi dan para Bespoke udah dilanda kekeringan, para Bespoke pun saat ini menjadi marah karena mereka merasa kalau tanah mereka tuh direbut paksa, padahal selama ini mereka tuh nggak mau mencari ribut. Nah, di sini gelombang pemberontakan pun terjadi. Para kaum muda ras Bespoke pun saat ini memerangi pedagang, tapi hasilnya kalah telak. Ras Bespoke ini dibantai dengan mudah sama golem yang merupakan senjata para pedagang. Nah, akibat tindakan pemberontakan ini, para pedagang pun langsung mengirim pasukan untuk meratakan beberapa tanah ras Bespoke. Beberapa suku yang mengetahui adanya pembantaian terhadap saudara satu ras mereka sebenarnya saat itu marah. Tapi mereka tuh nggak mau gegabah asal berperang karena takutnya yang terjadi malah pembantaian sepihak. Ya, karena ras Bespoke ini selalu bersabar, pada akhirnya penjajahan para pedagang masih terus berlanjut. Hingga akhirnya ras Bespoke ini semakin gak mempunyai sumber daya yang berharga. Populasi dari ras Bespoke juga menurun drastis dan beberapa dari mereka juga mulai diperbudak sama pedagang. Waktu berlalu, ras Bespoke semakin terpuruk dan gak punya harapan. Hingga suatu ketika ada harapan yang muncul. Ya, harapan itu diberikan kepada sosok dari Rigel. Rigel tuh diharapkan bisa memikul beban masa lalu dan bisa merebut kembali yang seharusnya menjadi hak dari ras Bespoke. Nah, sejak saat itu juga banyak orang yang mendekati Rigel untuk mengajaknya berperang. Sayangnya Rigel ini nggak tertarik berperang dan dia tuh nggak ada hasrat untuk melakukan balas dendam atas nama leluhur. Nah, karena Rigel selalu menolak diajak berperang, orang-orang pun saat ini mendekati ayah Rigel dan mengajak ayah Rigel untuk berperang dan membawa Rigel ke medan perang. Tapi lagi-lagi tawaran itu ditolak. Ayah Rigel tuh nggak mau gegabah berperang, apalagi harus mengirim putranya ke medan perang. Nah, karena nggak berhasil, orang-orang pun saat ini mulai membenci Rigel karena Rigel nggak mau memenuhi harapan dan keinginan mereka. Rigel dicap sebagai pengecut. Rigel nggak peduli walaupun dicap pengecut. Suatu ketika Rigel dan ayahnya saat ini tuh lagi jalan-jalan di kota pedagang. Di sana Rigel melihat ada gadis perempuan Bespoke yang diperjualbelikan sebagai budak. Rigel membayangkan kalau itu terjadi kepada adiknya. Nah, sejak saat itu muncul hasrat dari Rigel untuk mengubah nasib dari ras Bespoke. Rigel ngasih tahu ayahnya kalau mereka harus melawan. Melawan di sini bukan berarti harus melakukan pembantaian terhadap para pedagang manusia. Bagi Rigel, memberikan peringatan kalau ras Bespoke saat ini udah sangat kuat, hal itu bagi Rigel udah cukup. Sehingga para pedagang tuh nggak bakal lagi sewenang-wenang terhadap ras Bespoke. Awalnya di sini ayah dari Rigel tuh tetap menolak untuk melakukan kekerasan. Hingga suatu ketika kekeringan parah terjadi dan ayah Rigel tuh nggak punya pilihan selain melawan. Ayah Rigel pun akhirnya ngumpulin pasukan untuk berperang. Saat ini di tempat pengungsian ada adegan di mana Rigel tuh mengelus kepala Sirene dan dia tuh berjanji akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sirene yang masih kecil, dia tuh terlihat masih ngantuk dan dia tuh nggak bisa mengerti apapun. Nah, di sini ada beberapa percakapan keluarga sebelum semuanya tuh akhirnya berpisah karena mereka mau berperang. Setelah berpisah, ibu dari Sirene saat ini
memanjat tembok utara dengan menggendong sirene dengan tujuan untuk melarikan diri dari wilayah Sarenza. Di sisi lain, pasukan pemberontak mulai rapatin strategi. Target mereka tuh adalah persenjataan dari para pedagang. Ya, dengan menghancurkan tempat senjata tentunya itu bakal membuat para pedagang menjadi kesulitan. Dari rapat juga, Ayah Rigel tuh ingetin kalau perang kali ini bukan untuk membantai manusia, melainkan untuk memaksa manusia supaya mereka tuh mau berunding sehingga terciptalah perjanjian yang bakal saling menguntungkan. Perang pun dimulai. Para bispok berhasil menghancurkan gudang senjata pertama dengan strategi mendekat diam-diam. Dan mereka tuh menghancurkan musuh ketika musuh belum siap. Rigel di sini tuh berperan cukup banyak dan Rigel ini berhasil menghancurkan beberapa golem yang belum diaktifkan. Para bispok di sini tuh sangat senang atas keberhasilan strategi mereka. Para bispok saat ini tuh fokus ke target kedua, yaitu gudang senjata yang kedua. Gudang senjata yang kedua pun akhirnya berhasil dihancurkan. Rigel lagi-lagi memiliki peran besar dan berhasil menghancurkan banyak golem. Para bispok sangat bahagia karena di hari pertama strategi mereka tuh berjalan dengan lancar. Para bispok berharap untuk terus menang sehingga para pedagang mau diajak negosiasi perjanjian. Hari berganti hari, kemenangan demi kemenangan diraih sama pasukan ras bispok. Nah, tapi suatu ketika panah-panah mereka tuh nggak berhasil menghancurkan golem-golem pedagang. Para bispok gak pernah melihat golem-golem tersebut. Golem kali ini tuh bisa dibilang berbeda dari golem biasanya dan saat ini nggak bisa ditembus. Ayah Rigel di sini tentunya merintahin pasukan untuk mundur, tapi sayangnya itu terlambat dan mereka pun pada akhirnya dikepung. Golem-golem itu bisa dibilang sangat kuat dan bahkan memiliki kecepatan yang gila. Pasukan pun akhirnya dibantai sama golem-golem tersebut. Golem-golem itu mencengkeram pasukan dan meremukkan mereka. Rigel masih berjuang dan dia tuh bisa menumbangkan beberapa golem. Ya, tapi walaupun gitu, setiap Rigel memanah, dia tuh butuh waktu yang agak panjang sehingga harus mengorbankan beberapa prajurit. Tapi ya pada akhirnya Rigel tuh nggak bisa berbuat banyak dan pasukan pemberontak dihabisi. Di sisi lain, para pedagang hanya tertawa ketika melihat para pemberontak terbantai dan kocar-kacir. Ya, kemenangan para pedagang tuh bisa dibilang itu semua karena adanya mata-mata di kubu pasukan pemberontak. Jadi para pedagang tuh membayar orang di dalam kubu pasukan pemberontak untuk ngasih mereka informasi. Sehingga segala jenis serangan pasukan pemberontak tuh udah diatasi sama pasukan Sarenza. Sebenarnya para pedagang tuh dari dulu mau menghabisi para bispok karena dianggap mengganggu. Tapi tindakan itu cuma bakal mendapatkan citra buruk. Makanya para pedagang tuh menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi para bispok. Dan saat ini adalah waktu yang tepat karena para pemberontak memerangi mereka. Saat ini yang tersisa dari pasukan pemberontak hanyalah Ayah Rigel dan juga Rigel. Mereka berdua di sini tuh terlihat masih terus berjuang. Sayangnya mata-mata dari ras bispok langsung menikam keduanya dan itu tentunya mengejutkan keduanya karena ditikam dari belakang. Keduanya pun akhirnya pingsan karena kehilangan banyak darah. Dan keduanya pun akhirnya ditangkap sama pasukan Sarenza. Dan keduanya dipenjara untuk menunggu eksekusi. Saat ini Rigel menyaksikan ayahnya yang mau dieksekusi secara publik. Rigel di sini tuh melihat banyak orang yang bersorak bahagia menjelang eksekusi ayahnya. Rigel juga melihat ada beberapa monster yang terlihat lapar di sekitar tempat eksekusi. Rigel saat ini tuh melihat sebuah kekejian. Rigel melihat tubuh ayahnya tuh dipotong-potong di depan umum. Setelah itu bagian tubuhnya tuh langsung diberikan kepada monster-monster yang lapar. Rigel sekarang tuh hanya terdiam dan dia tuh mendengar bahwa ayahnya sempat memohon supaya negara tuh mengampuni nyawa dari Rigel. Rigel saat ini tuh berharap kalau semua yang terjadi hanya mimpi. Tapi ya ternyata itu bukanlah mimpi melainkan kenyataan.
Terdengar juga saat ini ada umpatan dari ras Bespoke yang saat ini menyaksikan eksekusi. Diketahui juga ternyata para pengungsi dari ras Bespoke yang gak ikut berperang, tempat mereka bersembunyi telah diketahui dan mereka semua dibawa ke sini. Di sini negara juga mengumumkan bahwa yang membangkang bakal dijadikan budak untuk menebus dosa-dosa dari para pasukan pemberontak. Rigel saat ini tuh menuju ke tempat eksekusi. Rigel juga saat ini tuh melihat busur kesayangannya dihancurkan. Rigel saat ini hanya bisa meratapi segala kesedihan. Saat ini juga tangan Rigel tuh dipotong-potong dan dikasih ke monster. Rigel juga saat ini tuh mendengar sorak-sorak bahagia dari ras Bespoke. Rigel di sini gak ngerti karena ras Bespoke sangat bahagia ketika dia dan ayahnya dieksekusi. Padahal yang mereka perjuangkan tuh adalah kesejahteraan untuk ras Bespoke. Saat ini para Algojo juga nempelin logam panas ke mata dari Rigel. Rigel tuh teriak kesakitan dan dia cuma bisa pasrah menerima kematian. Nah, ketika pasrah tiba-tiba muncul badai dan akhirnya eksekusi Rigel pun ditunda. Rigel saat ini dibalikin lagi ke sel tahanan. Rigel saat ini terlihat frustasi, tapi nggak lama dia tuh didatangi sama seorang bocah yang diketahui kalau itu adalah Rashid. Rashid di sini tuh ngerasa kalau Rigel menyedihkan. Padahal ayah dari Rigel tuh mengharapkan kalau Rigel tetap hidup. Tapi saat ini Rigel tuh terlihat udah pasrah akan kematian. Rigel di sini teriak dan dia tuh meminta Rashid untuk segera membunuhnya. Rashid di sini ngasih tahu kalau dia tuh tertarik pada Rigel dan Rashid tuh bakal membayar mahal supaya Rigel menjadi budaknya. Rigel di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau mendengar omong kosong dari seorang bocah. Rigel di sini tegasin kalau nasibnya adalah dieksekusi. Jadi nggak mungkin seorang bocah bisa menyelamatkannya dari kematian. Rashid di sini tertawa dan saat ini bawahan Rashid masuk sel dan mulai membunuh para penjaga tahanan. Rigel di sini terkejut dengan apa yang telah terjadi. Rashid di sini tegasin kalau dia tuh serius bisa bebasin Rigel selama Rigel mau ikut dengannya. Saat ini tiba-tiba masuk lagi bawahan Rashid yang lainnya. Bawahan Rashid saat ini tuh terlihat membawa seorang bocah Bespoke yang perawakan badan dan wajahnya tuh agak mirip dengan Rigel. Rigel di sini tahu kalau orang itu bakal dikorbankan untuk menggantikannya di sel tahanan. Rigel di sini tentunya menolak orang asing tidak bersalah untuk dijadikan penggantinya. Rashid di sini ngasih tahu kalau orang itu tertawa bahagia ketika tangan Rigel dipotong-potong. Orang itu juga melemparkan banyak batu ke arah Rigel dan itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Rigel di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli dengan itu semua. Rigel tuh nggak punya dendam sama orang itu, jadi nggak perlu dikorbankan. Rashid di sini ngasih tahu kalau Rigel adalah orang yang bakal menjadi pengikutnya dan orang itu melempar banyak batu ke arah Rigel, makanya orang itu harus dikorbankan. Ya, sebenarnya itu cuma alasan dari Rashid. Orang itu tentunya di sini protes karena Rashid itu memilihnya hanya karena itu, padahal ada banyak orang yang mencaci Rigel. Rashid di sini tegasin semua Bespoke yang mencaci Rigel semuanya tuh sama aja seperti penjahat. Para Bespoke mencaci hanya karena berharap kalau mereka tuh bakal diampuni. Dan mereka tuh mau nunjukin kalau mereka nggak terlibat dalam pemberontakan. Ya, pada intinya para Bespoke yang mencaci mereka tuh cuma mau selamat. Ya, bisa dibilang itu cuma cari selamat sendiri. Padahal kalau misalkan pemberontakan yang menang, para Bespoke juga bakal senang dengan hal itu. Cuma karena kalah, para Bespoke tuh pura-pura nggak terlibat dalam pemberontakan. Bagi Rashid, tindakan para Bespoke yang mencaci adalah tindakan nggak tahu diri. Rashid saat ini merintahin bawahannya untuk memotong tangan orang itu dan membuatnya mirip dengan kondisi Rigel saat ini. Rashid di sini ngasih tahu kalau Rigel nggak perlu khawatir. Nama Rigel bakal menghilang.
Rashid tuh bakal mengurus semuanya dan udah membuat skenario supaya Rigel selamat. Jadi hanya namanya yang mati. Rigel di sini nggak ngerti karena Rashid tuh membunuh seorang anak bispok hanya untuk nyelamatin dia. Rashid di sini tegasin kalau Rigel adalah orang yang pintar. Selain itu, Rigel tuh memiliki dendam terhadap keluarga Sarenza. Rashid di sini tuh ngajakin Rigel kerja sama. Rashid ngasih tahu kalau dia tuh butuh seorang tangan kanan. Rashid tuh udah mencari tapi nggak ada satupun yang cocok. Tapi suatu ketika Rashid tuh melihat Rigel memanah. Dan Rashid tertarik dengan kekuatan milik Rigel. Karena hal itulah Rashid tuh mau kalau Rigel menjadi tangan kanannya. Rashid juga di sini tuh bakal menjamin keselamatan dari Rigel kalau Rigel mau ikut dengannya. Rashid juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh berniat untuk menjadi pemimpin keluarga Sarenza. Rashid juga di sini janji kalau dia menjadi pemimpin, dia tuh bakal menghapus sejarah buruk tentang Rigel yang saat ini tersebar di negara. Rashid juga di sini janji kalau Rigel mau ikut dengannya, Rigel tuh diizinkan untuk menghabisi semua keluarga Sarenza yang ada. Rigel di sini tuh nggak ngerti karena Rashid menjual keluarganya sendiri. Rashid di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat dibenci keluarganya. Dan beberapa kali keluarganya mau kalau Rashid mati. Karena hal itulah Rashid mau mengkudeta keluarga Sarenza. Rashid juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal memberikan nama baru untuk Rigel. Dan namanya adalah Sauza. Jadi nama Rigel saat ini dianggap udah mati. Oke, sekarang kembali ke masa yang sekarang. Setelah ngobrol dengan Sauza, si Rene saat ini tuh memiliki aura yang sedih. Rene di sini tentunya mencoba untuk membantu si Rene yang sedih. Gak lama saat ini datanglah Rashid. Rashid pun di sini ngobrol sama kelompok dari Nor. Mereka tentunya ngobrolin soal kepemilikan bisnis yang baru aja dipegang sama Nor. Nah, setelah ngobrolin manajerial perusahaan, Nor tuh di sini diminta untuk berpidato karena Nor tuh saat ini adalah pemimpin yang baru. Nor di sini tentunya ada rasa takut, tapi karena bakal dibantu sama orang-orang, Nor pun akhirnya mau ngasih pidato. Sekarang mereka pun menyiapkan naskah untuk Nor berpidato di depan bawahannya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rizky Bilar, RZ07, Fiar, Fajri Azka, Diki Muhammad Siddiq, Dino Bagus, Eka Dharma Putra, Suhendra Anwar, Sukasa, Sahrin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.